Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, salah satu pengajar di SMKN 1 Bangil, yaitu pengajar PJOK. Yang kedua, saya juga sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Olahraga di IKIP UD Tangerang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19 untuk pembelajaran mata pelajaran PJOK itu yang cocok materinya apa? Pembelajaran PJOK SMK di masa pandemi. Pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19 perlu diperhatikan beberapa hal agar pembelajaran PJOK menjadi kreatif, inovatif, dan mudah dilaksanakan oleh peserta didik dengan tidak menghilangkan goal yang dicapai dalam pembelajaran PJOK. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19, yang pertama, kesehatan dan nyawa peserta didik yang utama. Yang kedua, regulasi pembelajaran di masa pandemi. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang jelas. Yang keempat, kesiapan perangkat berbasis ICT atau yang kita kenal dengan pembelajaran abad 21. Yang kelima adalah goal pembelajaran PJOK khususnya jenjang SMK. Yang keenam, praktik mandiri terstruktur. Yang pertama adalah kesehatan dan nyawa peserta didik yang utama. Ini berarti siswa-siswi atau peserta didik dijaga keselamatannya agar tidak terpapar COVID-19. Oleh karena itu, pertimbangan dalam hal keselamatan adalah merupakan pertimbangan dalam penyusunan untuk penyelenggaraan pembelajaran PJOK. Hal ini akan berdampak agar tidak terjadi pas COVID pada dunia pendidikan. Yang kedua adalah regulasi pembelajaran di masa pandemi. Dalam regulasi pembelajaran di masa pandemi, seorang guru PJOK harus paham betul tentang regulasi yang dilakukan atau yang diterbitkan oleh pemerintah. Seperti halnya adalah Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pendidikan dari rumah. Yang kedua ada pula Surat Edaran nomor 15 Kemendikbud tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan PDR. Ini bisa diturunkan pada guru PJOK dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam hari ini adalah penyederhanaan pencapaian kompetensi dan pemilihan kompetensi dasar yang sesuai. Sebagai contoh, PJOK di SMK bisa disederhanakan dari berbagai macam komponen dasar yang harus terpenuhi. Kita bisa sederhanakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, dan sesuai goal yang dicapai di PJOK SMK. Sebagai contoh adalah lulusannya adalah untuk siap kerja, berarti kita fokus pada pembelajaran untuk kesiapan kerja, yaitu adalah kebugaran jasmani. Yang ketiga adalah penggunaan metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran ini sangat memudahkan dalam proses pembelajaran PJOK di masa pandemi. Metode dalam pembelajaran PJOK di masa pandemi, kita menggunakan blended learning berbasis pada ICT atau kata lain dengan TIK. Blended learning ini yaitu campuran antara kombinasi pembelajaran dari sistem daring maupun luring atau sinkronus maupun asinkronus. Ini dikombinasi dengan berbasis ICT atau TIK untuk memudahkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran PJOK menjadi inovatif dan menarik dan mudah dipahami bagi peserta didik. Yang keempat adalah kesiapan perangkat berbasis ICT. Dalam hal ini adalah pembelajaran abad 21. Kesiapan perangkat mulai dari hal modul, materi maupun perangkat-perangkat lain yang bisa diakses. Intinya goalnya adalah tidak menyusahkan siswa atau peserta didik dan mudah diakses, kemudian murah secara biaya. Perangkat kali ini bisa meliputi modul, bisa
meliputi media pembelajaran, bisa meliputi lembar kerja siswa. Yang kelima adalah goal pembelajaran PJOK, khususnya di PJOK SMK. Goalnya kita akan tentukan sebagai contoh. Goalnya adalah imunitas tubuh peserta didik terhadap virus. Yang kedua adalah kebugaran fisik untuk kesiapan kerja. Dalam hal ini, materi-materi yang kita siapkan, kita berfokus pada goal yang kita capai, karena di masa pandemi ini guru memiliki kemerdekaan dalam proses pembelajaran, yaitu untuk menentukan kompetensi keberhasilan. Sebagai contoh adalah sekolah SMK adalah goalnya untuk kesiapan kerja, maka pembelajaran yang kita fokuskan adalah pembelajaran atau materi-materi yang menjurus untuk mereka apabila lulus siap untuk melakukan pekerjaan. Dalam hal ini sebagai contoh TNI, Polri, atau perusahaan-perusahaan yang bagus, itu biasanya tesnya adalah kebugaran jasmani, minimal sekurang-kurangannya adalah TKJI. Yang keenam adalah praktek mandiri terstruktur. Di samping semua dari pembelajaran yang mulai pertama sampai kelima adalah praktek mandiri adalah sangat penting, karena bentuk goal dari kebugaran adalah salah satunya adalah praktek. Maka praktek kebugaran jasmani bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan di lingkungan sekitar rumah. Dalam hal ini guru memberikan informasi melalui teknik ICT atau melalui TIK, dapat melalui LMS atau bahkan melalui sosial media yang dilakukan oleh guru. Kemudian siswa melakukan praktek mandiri dan kemudian diberikan rapot secara digital melalui LMS, dan hasil aktivitas praktek mandiri di rumah dicatat kemudian dilaporkan secara online melalui digital raport. Adapun contoh gerakan-gerakan sebagai berikut untuk melaksanakan praktek mandiri di rumah.